Nadira adalah perempuan muda dari sebuah desa kecil di ujung Pulau Jawa. Usianya baru 22 tahun, namun garis kelelahan sudah lama mengukir wajahnya. Kulitnya coklat keemasan, kasar karena matahari dan sawah, tangannya penuh guratan luka kecil bekas kerja tanpa henti. Hidup tidak pernah memberinya waktu untuk bermimpi, yang ia kenal hanya kerja, doa, dan air mata yang ditelan diam-diam di balik bantal usang. Ibunya satu-satunya keluarga yang tersisa baginya, terbaring lemah selama hampir setahun. Penyakit yang menggerogoti paru-parunya membuat setiap napas terdengar seperti permohonan terakhir. Dokter desa telah angkat tangan. Rumah sakit kota memberikan satu pilihan, pengobatan mahal yang mustahil dijangkau Nadira. Dalam keputusasaan itulah, jalan keluar negeri muncul. Agen tenaga kerja datang seperti bayangan penyelamat, pekerjaan di London, gaji besar, rumah majikan mewah, hidup baru. Nadira tak tahu apa-apa tentang negara itu selain dingin dan jauh. Namun dengan satu pikiran saja menyelamatkan ibunya, ia menyerahkan takdirnya pada dunia asing yang bahkan belum pernah ia lihat dalam mimpi. Beberapa minggu kemudian, ia sudah berada di kota yang asing, langit kelabu yang terus meneteskan gerimis. Bangunan batu tua menjulang seperti benteng. Rumah majikannya berdiri di lingkungan elit, besar, sunyi, dan dingin seperti makam. Tidak ada tawa, tidak ada suara kehidupan di dalamnya. Disitulah lelaki itu tinggal. Namanya jarang disebut. Para staf hanya menyebutnya Tuan, seorang pria berkulit gelap pekat, tinggi, bertubuh tegap, dengan wajah keras seperti pahatan batu. Sorot matanya dingin, tidak ramah, dan hampir tidak pernah menyentuh manusia dengan pandangan yang hangat. Setiap langkahnya terukur. Setiap geraknya seolah dipenuhi kontrol mutlak atas segalanya di sekelilingnya. Ia tidak kasar secara langsung, tetapi keberadaannya membuat lantai seakan membeku. Nadira merasa dirinya mengecil setiap kali pria itu melewati lorong. Ada sesuatu dalam dirinya yang bukan hanya dingin, tapi juga menyimpan badai. Hari-hari pertama Nadira di rumah itu adalah neraka dalam keheningan. Setiap kesalahan sekecil apapun membuat tekanan tak terlihat menindih bahunya. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, seolah ingin menghancurkan tubuhnya sendiri, agar rasa takutnya tidak sempat tumbuh. Pada malam keempat, sesuatu berubah, bukan dengan sentuhan, bukan dengan kata-kata, hanya dengan sebuah dokumen yang telah diletakkan rapi di atas meja marmer hitam di ruang kerja sang tuan. Di sampingnya, tertera angka yang membuat dunia Nadira seperti berhenti berputar. 700 juta rupiah. Bukan sebagai gaji, bukan sebagai pinjaman, melainkan sebagai harga sebuah pernikahan. Tanpa perasaan, tanpa keluarga, tanpa masa depan yang jelas, hanya sebuah tanda tangan dan hidupnya resmi tidak lagi miliknya sendiri. Di atas kertas itu tertulis dengan jelas, Nadira tidak lagi sekadar pekerja, ia akan menjadi istri. Bukan karena cinta, bukan karena keinginan, melainkan karena pria itu membutuhkannya untuk sesuatu yang belum ia mengerti. Dengan tangan gemetar dan air mata jatuh tanpa suara, Nadira menandatangani garis takdirnya sendiri. Dan malam itu, rumah yang selama ini terasa seperti penjara, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Rumah suaminya. Pernikahan itu berlangsung tanpa lilin, tanpa bunga, tanpa doa keluarga. Tidak ada gaun putih, tidak ada saksi kasih, tidak ada kebahagiaan. Hanya sebuah ruangan besar, sunyi, diselimuti aroma lilin dan kayu tua. Hanya tanda tangan. Lalu segalanya berubah status, bukan makna. Nadira kini adalah istri dari seorang pria yang bahkan belum pernah ia sentuh. Namun malam pertama mereka bukan seperti yang dibayangkan siapapun. Tidak ada kehangatan, tidak ada hasrat, tidak ada romansa. Yang ada hanya aturan-aturan aneh yang tertulis rapi di atas kertas. Lain yang baru diserahkan padanya setelah pernikahan itu sah. Ia tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Ia tidak boleh memasuki satu ruangan tertentu. Di lantai bawah, ia tidak boleh menyentuh barang-barang tertentu milik sang suami. Ia tidak boleh bertanya. Dan yang paling menyeramkan, ia tidak akan pernah benar-benar menjadi istri dalam arti biasa, kecuali jika pria itu sendiri yang mengizinkan. Malam itu, Nadira dibiarkan sendirian di kamar yang luas, dengan ranjang besar yang terasa seperti altar korban, spray putih bersih, lampu temaram, dan lemari besar penuh gaun-gaun mahal yang tidak pernah ia minta. Namun tubuhnya tidak disentuh. Kesepiannya justru menjadi lebih kejam dari apapun yang bisa terjadi pada dagingnya. Di balik dinding, ia mendengar suara langkah berat. Lalu suara seperti benda berat ditarik, seperti rantai perlahan yang bergerak, seperti sesuatu yang hidup. Jantungnya nyaris berhenti. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Pernikahan ini bukan tentang menjadi istri, tapi tentang dikurung disimpan,
dan dijadikan bagian dari rahasia besar yang berbahaya. Namun anehnya, di tengah rasa takut itu, muncul satu hal yang mengganggu pikirannya. Pria itu tidak menyentuhnya, tidak memaksanya, tidak bahkan menatapnya malam. Itu seolah pernikahan ini bukan untuk tubuhnya, melainkan untuk keberadaannya. Dan itu jauh lebih menakutkan. Hari demi hari, setelah pernikahan itu, hidup Nadira berubah menjadi hidup seorang penghuni bayangan. Ia tidak lagi diperkenalkan sebagai pekerja, tapi juga tidak pernah diperkenalkan sebagai istri. Di mata para staf, ia hanyalah kehadiran baru yang tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati, dan tidak boleh ditanya apapun. Ruang geraknya tetap sempit. Pelayan diam-diam takut padanya. Takut pada statusnya, takut pada perlindungan misterius dari sang majikan. Sang suami memperhatikannya dari kejauhan. Selalu dalam diam, selalu dari sudut gelap ruangan, atau dari balik jendela besar di lantai atas. Sorot matanya tidak mengandung nafsu, tidak ada cinta. Yang ada hanya pengamatan dalam, seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu tetap berada di tempatnya. Seperti seseorang yang takut kehilangan, dan perlahan Nadira mulai menyadari, 700 juta itu bukanlah hadiah. Itu adalah kompensasi atas kebebasan yang dirampas. Uang untuk ibunya mungkin telah menyelamatkan satu nyawa, tapi telah mengubur nyawanya sendiri. Namun di antara dinding-dinding dingin itu, ada sesuatu yang mulai merayap ke dalam hatinya perlahan. Bukan cinta, tapi rasa penasaran yang berbahaya, tentang siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suaminya. Tentang pintu yang tidak boleh dibuka itu, tentang suara-suara di malam hari, tentang tatapan matanya yang semakin lama tidak lagi terasa sepenuhnya kejam, melainkan penuh luka yang dikubur terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Nadira sadar bahwa mungkin ia tidak menikahi monster, ia mungkin menikahi sebuah tragedi yang masih hidup. Dan tragedi itu mulai perlahan-lahan melibatkan hatinya. Rahasia di balik ruangan terlarang mulai terbuka. Obsesi sang suami mulai terlihat jelas. Nadira dihadapkan pada pilihan antara cinta dan kehancuran. Hari-hari Nadira berlalu seperti bayangan yang berjalan perlahan di lorong-lorong dingin rumah besar itu. Setelah pernikahan tanpa makna, langkahnya tidak lagi ringan. Setiap tapak kaki terasa seperti berada di atas garis nasib yang rapuh. Di rumah itu, diam bukanlah kedamaian, melainkan bentuk lain dari tekanan. Namun satu hal terus menarik pikirannya seperti magnet yang berbahaya. Sebuah pintu di lantai bawah. Pintu itu selalu terkunci. Besi tebal, gagang yang berat, dan aura gelap yang sangat berbeda dari ruangan lain. Para pelayan bahkan tidak berani melewatinya. Setiap kali Nadira berdiri di dekatnya, udara seolah menjadi lebih dingin, lebih padat, seperti ada sesuatu yang berdenyut di balik tembok. Semakin dilarang, semakin rasa ingin tahunya membesar. Sang suami tampaknya mengetahui ketertarikannya. Ia sering terlihat berdiri tak jauh dari sana, memandangnya dengan tatapan yang tak bisa diartikan sebagai kemarahan, tapi juga bukan perlindungan. Lebih seperti seseorang yang sedang menghitung mundur sebelum sebuah rahasia jatuh ke tangan yang salah. Malam itu, ketika seluruh rumah tertutup oleh keheningan, Nadira tak bisa lagi menahan dorongan yang semakin kuat. Langkahnya perlahan mendekat. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu itu. Namun di saat terakhir, sebuah suara langkah berat menggema di belakangnya. Bukan bentakan, bukan tekanan fisik, hanya keberadaan sang pria yang berdiri di sana, cukup dekat untuk membuat jantungnya membeku. Ia tidak menyentuhnya, tidak menghentikannya secara kasar. Namun kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Nadira sadar. Di balik pintu itu, ada sesuatu yang bahkan pria itu sendiri belum siap untuk ia hadapi. Dan mungkin, sesuatu yang juga sedang menunggunya. Sejak malam itu, perubahan kecil mulai terjadi pada sang suami. Langkahnya lebih sering terdengar di dekat kamar Nadira. Bukan untuk masuk, bukan untuk mendekat secara fisik, melainkan hanya berada di sana. Seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu yang rapuh dari kehancuran, namun tak tahu cara lain selain tetap berada di kejauhan. Di sisi lain, rasa takut Nadira perlahan bercampur dengan simpati. Ia mulai menyadari bahwa pria itu bukan hidup dalam kemewahan yang membahagiakan, melainkan dalam kekuasaan yang menghancurkan jiwanya sendiri. Ia menemukan foto-foto lama di salah satu lemari. Perpustakaan bukan atas niat mencuri rahasia, melainkan karena buku tua itu roboh sendiri saat ia membersihkan. Dari sana, masa lalu sang pria mulai terbentang seperti serpihan mimpi buruk. Ia terlihat masih muda, tertawa bersama seorang perempuan berwajah mirip Nadira, lembut, sederhana, matanya penuh cahaya yang belum pernah Nadira lihat hadir di mata suaminya sekarang. Di lembar terakhir, foto itu tercoret kasar, seolah seseorang tidak ingin melihat wajah bahagia itu lagi. Dan di bawahnya, tertulis satu tanggal kematian. Sejak saat itu, Nadira mengerti sesuatu dengan sangat menyakitkan.
Ia tidak dipilih karena kebetulan, ia dipilih karena kemiripan, karena masa lalu, karena luka yang belum sembuh. Ia bukan istri pertama sang pria. Ia hanya bayangan pengganti dari cinta yang telah mati, dan itu lebih menyakitkan daripada menjadi korban kebencian. Kini ia berdiri di antara dua peran, seorang tawanan atau seorang penyembuh. Perubahan yang terjadi pada sang suami semakin jelas. Tidak lagi hanya diam, tidak lagi sepenuhnya jauh. Ia mulai memastikan bahwa makanan Nadira berbeda dengan yang lain. Lebih segar, lebih hangat. Pakaian yang diberikan pun bukan lagi sekadar mahal, melainkan sesuai dengan kesederhanaan yang melekat pada diri Nadira. Namun semua itu tetap terjadi tanpa kata-kata, hanya tindakan sunyi. Seperti seseorang yang belajar mencintai kembali dengan cara yang salah dan terlalu terlambat. Nadira yang seharusnya membencinya, justru mulai merasakan sesuatu yang mengacaukan pikirannya. Rasa iba berubah menjadi perhatian. Perhatian berubah menjadi kedekatan emosional yang tidak diucapkan. Ia mulai memperhatikan luka-luka di tangan pria itu. Bekas luka lama, bekas rantai, bekas perlawanan, bekas masa kecil yang tidak berhak ia tanyakan. Untuk pertama kalinya, ia melihat suaminya bukan sebagai monster, bukan sebagai penjara, bukan sebagai musuh takdir. Ia melihatnya sebagai manusia. Dan itulah awal dari bahaya terbesar. Karena ketika hati mulai bergetar, derita tidak lagi hanya milik satu orang. Di saat yang sama, dari balik pintu terlarang itu, suara-suara aneh kembali muncul. Lebih keras, lebih panjang. Seolah sesuatu di dalam sana mulai bangun, mulai sadar, mulai mendekat ke permukaan. Dan Nadira tahu, waktu menuju kebenaran semakin menipis. Bukan hanya rahasia sang suami yang akan terbuka, tapi rahasia tentang dirinya sendiri. Mengapa ia begitu cocok berada di tempat ini? Dan apa sebenarnya perannya? Dalam rencana besar yang belum selesai, malam itu datang dengan cara yang berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat daripada biasanya, seolah dinding-dinding tua mulai mengingat dosa yang lama terkubur. Bahkan, lampu-lampu gantung tampak redup, seperti ikut takut pada sesuatu yang sebentar lagi akan muncul. Nadira berdiri lagi di depan pintu terlarang itu. Namun kali ini, kuncinya tidak lagi terpasang. Gagang pintu sedikit terbuka, seperti sebuah undangan yang mendebarkan sekaligus mengerikan. Tidak ada suara langkah sang suami di belakangnya. Tidak ada larangan tanpa kata seperti sebelumnya. Rumah itu, untuk pertama kalinya, tampak memberi izin. Dengan jantung berdegup nyaris menyakitkan, ia mendorong pintu itu. Ruangan di baliknya bukan ruang penyiksaan, seperti yang selalu ia bayangkan. Itu adalah ruangan penuh kenangan. Dindingnya dipenuhi foto-foto, potongan kertas, lukisan-lukisan kasar, catatan tangan, dan pecahan benda-benda dari masa lalu. Di tengahnya terdapat sebuah kursi tua dan meja kecil penuh lilin yang sudah meleleh dan mengeras berkali-kali semuanya. Tentang seorang wanita. Wanita yang wajahnya sangat mirip dengannya. Bukan hanya sekilas, bukan hanya kebetulan. Kemiripannya nyaris menakutkan. Bentuk mata, lekukan bibir, raut lelah yang lembut, bahkan cara rambut itu terurai di bahu. Di lantai, di dekat meja, tergeletak satu bingkai foto terbesar. Perempuan itu berdiri di samping sang pria, tersenyum. Tangan mereka hampir bersentuhan namun belum. Di bagian belakang bingkai itu, tertulis satu kalimat, jika dia kembali dalam wujud siapapun, jangan biarkan dia pergi lagi. Tubuh Nadira melemas. Ia bukan hanya mirip. Ia adalah pengganti yang dipilih dengan sangat sengaja. Ia sekarang mengerti kebenaran mengerikan yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan dan kekuasaan. Pernikahan itu bukan untuk menyelamatkan hidupnya. Ia adalah bagian dari obsesi yang belum selesai. Dan sekarang, setelah ia melihat semuanya, ia tahu satu hal dengan jelas. Ia tidak akan pernah bisa berpura-pura tidak tahu. Sejak pintu itu terbuka, sesuatu dalam diri Nadira ikut terbuka. Bukan hanya rasa takut, tapi juga pemahaman. Ia mulai melihat sang suami dari sudut pandang yang jauh lebih dalam. Setiap langkahnya yang dingin, setiap aturan aneh, setiap pengawasan diam, bukan lahir dari kebencian. Semuanya datang dari rasa kehilangan yang membusuk selama bertahun-tahun. Ia hidup dalam trauma, dalam cinta yang mati, dalam bayangan seseorang yang tidak bisa ia lepaskan. Dan kini, Nadira berada di tengah reruntuhan itu. Sang pria mulai lebih sering menatapnya. Tatapannya berubah, lebih lama, lebih dalam, lebih terluka. Tidak lagi seperti pemilik melihat barang, melainkan seperti seseorang yang takut kehilangan untuk kedua kalinya. Nadira merasakannya. Beban di dadanya bukan lagi sekadar ketakutan, tetapi empati yang menyakitkan. Anehnya, rasa marah pada pria itu perlahan terkikis. Digantikan rasa ingin memahami. Digantikan keinginan yang tidak seharusnya muncul. Keinginan untuk menjadi orang yang membuatnya sembuh,
Namun, semakin ia memahami, semakin ia menyadari kenyataan yang pahit. Jika ia tinggal, ia akan terperangkap selamanya sebagai bayangan orang lain. Jika ia pergi, pria itu mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri bersama masa lalunya. Dan di antara dua pilihan itu, hati mulai mengkhianati logika. Malam itu hujan turun deras di luar jendela besar kamar Nadira. Kilat menyambar langit London, seperti menggambarkan perang di dalam dadanya. Sendiri, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang suami berdiri cukup lama di ambang pintu kamar. Tidak masuk, namun juga tidak pergi. Sikapnya tidak lagi seperti penguasa, tidak seperti penjahat, tidak seperti monster. Jika ia tinggal, ia akan terperangkap selamanya sebagai bayangan orang lain. Jika ia pergi, pria itu mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri bersama masa lalunya. Dan di antara dua pilihan itu, hati mulai mengkhianati logika. Malam itu hujan turun deras di luar jendela besar kamar Nadira. Kilat menyambar langit London seperti menggambarkan perang di dalam dadanya. Sendiri, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang suami berdiri cukup lama di ambang pintu kamar. Tidak masuk, namun juga tidak pergi. Sikapnya tidak lagi seperti penguasa, tidak seperti penjahat, tidak seperti monster. Ia berdiri seperti pria yang kehilangan segalanya dan takut kehilangan lagi. Dan di saat itulah, sesuatu berubah di hati Nadira. Bukan karena uang, bukan karena kewajiban, bukan karena jebakan, melainkan karena ia melihat luka yang sama seperti yang pernah ia bawa sendiri, kehilangan, kesepian, dan ketakutan untuk dicintai lagi, tanpa menyentuh, tanpa kata, tanpa janji. Untuk pertama kalinya di antara mereka ada sesuatu yang lebih kuat dari perjanjian tertulis. Ada keterikatan, namun bersamaan dengan itu, Nadira juga menemukan sebuah dokumen baru di ruang kerja sang pria. Dokumen yang membuat darahnya membeku. Satu rencana besar yang belum selesai, satu tujuan akhir yang belum terlaksana. Dan namanya tertulis sebagai bagian terakhir dari rencana itu. Bukan sebagai istri, tapi sebagai kunci. Kunci untuk menutup masa lalu, atau membuka kehancuran yang lebih besar lagi. Kini, hanya tinggal satu pertanyaan yang akan menentukan segalanya. Apakah ia akan menyelamatkan pria itu? Atau menyelamatkan dirinya sendiri? Pagi datang dengan cara yang hampir tidak pernah terjadi di rumah itu. Untuk pertama kalinya, sinar matahari menembus jendela-jendela tinggi yang selama bertahun-tahun hanya menyambut bayangan. Cahaya jatuh perlahan di lantai marmer, menggantikan dingin dengan kehangatan yang asing. Namun indah, Nadira berdiri di dekat jendela, memandang taman luas yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Hatinya masih menanggung semua yang telah ia ketahui tentang wanita di masa lalu, tentang obsesi, tentang rencana besar yang menjadikannya kunci. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti tawanan. Ia merasa diberi pilihan. Di ruang bawah, pintu besi itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Tidak lagi menyimpan aura kelam, tidak lagi terasa seperti penjara rahasia, semua kenangan lama, semua foto yang telah mengikat sang pria pada masa lalunya, perlahan mulai disingkirkan, satu persatu. Bukan dihancurkan dengan kemarahan, tetapi dilepaskan dengan penerimaan. Untuk pertama kalinya, ia melihat sang pria berani mengakhiri sendiri rantai yang selama ini membelenggunya. Bukan karena perintah, bukan karena ancaman, melainkan karena satu hal yang jauh lebih kuat dari trauma. Keberadaan Nadira yang nyata, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai dirinya sendiri. Sang pria mulai berubah. Ia tidak lagi berdiri di sudut-sudut gelap, tidak lagi mengawasi dalam diam yang menyakitkan. Tatapannya yang dulu penuh kendali, kini menyimpan keraguan, ketulusan, dan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Keinginan untuk melindungi, bukan memiliki. Nadira juga berubah. Perempuan desa Lugu yang dulu hanya hidup untuk bertahan, kini berdiri, lebih tegak. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai perempuan yang dijual dengan harga 700 juta. Ia memandang dirinya sebagai seseorang yang telah bertahan, memahami, dan memilih. Ia tahu, ia bisa pergi, ia bisa membawa sisa hidupnya keluar dari rumah itu, dan menghilang seperti luka yang sembuh perlahan. Namun, hatinya memilih bertahan. Bukan karena kontrak, bukan karena uang, bukan karena belas kasihan, tapi karena dibalik semua rasa sakit, dibalik semua kesalahan, dibalik semua kelam, ia menemukan satu kebenaran yang langka. Cinta yang lahir dari luka memang tidak suci, tapi seringkali jauh lebih jujur. Beberapa minggu kemudian, dunia luar mulai mengenal perubahan besar pada diri sang pria kaya itu. Ia tak lagi terjebak dalam isolasi, tak lagi dikelilingi aura mengerikan. Perlahan ia kembali menjadi manusia biasa terluka, namun hidup, dan di sisinya selalu ada Nadira.
bukan sebagai simbol masa lalu, bukan sebagai proyek penyembuhan, melainkan sebagai perempuan yang ia pilih untuk diperjuangkan setiap hari. Suatu sore, di taman yang mulai dipenuhi bunga, Nadira menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa hangat dan sesak. Sekaligus, ia datang ke London untuk menyelamatkan satu nyawa. Dan tanpa ia sadari, ia telah menyelamatkan dua ibu yang kini perlahan pulih, dan pria yang pernah terjebak dalam bayangan kematian. Uang 700 juta yang dulu terasa seperti harga penderitaan kini berubah makna. Bukan lagi bayaran atas kebebasan yang dirampas, melainkan awal dari kehidupan baru yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di negeri asing itu, Nadira tersenyum. Bukan karena bertahan hidup, tapi karena akhirnya ia benar-benar hidup dan dicintai.